Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Hai, perkenalkan, saya Arcangela Girlani Viditiviana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Nganjuk dengan unit kerja SD Negeri Tempel Wetan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Dengan para pembimbing saya, fasilitator Bapak Wawan Eko Surmanto MPD dan pengajar praktik Ibu Binti Wasiatul Ilmi SPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 3.1, yakni tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata di modul 3.1 ini adalah CGP atau calon guru penggerak dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. 4 paradigma dalam dilema etika, yakni yang pertama, individu lawan kelompok atau individual versus community. Yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau core based thinking. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Selanjutnya yakni 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga yakni berpikir berbasis rasa peduli atau core-based thinking. Dalam pengambilan dan pengujian keputusan ada 9 langkah. Yakni yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, lakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir, kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berikut adalah deskripsi singkat kasus yang terjadi. Benny, ini bukan nama asli atau nama samaran, adalah siswa kelas 4 di SD Negeri Patian yang memiliki perilaku kurang baik karena banyak alpa dan bolos. Sebagai wali kelas, saya sudah melakukan panggilan orang tua berulang kali, sudah melakukan kunjungan rumah, dan Benny sudah menandatangani perjanjian secara tertulis untuk mau berubah perilakunya. Namun ternyata hal tersebut tidak membuatnya jera, sehingga sesuai dengan peraturan sekolah dan telah didiskusikan dengan kepala sekolah dan rekan guru, maka Benny harus bersedia dikeluarkan dari sekolah dengan menandatangani surat pengunduran diri. Saat saya menemui orang tuanya untuk meminta tanda tangan pengunduran diri, orang tua Benny memohon agar anaknya diberi kesempatan kembali agar bisa tetap bersekolah. Alasan mengapa Benny sering alpa adalah karena faktor ekonomi, sehingga tidak mampu untuk membeli buku-buku pelajaran, dan hal ini membuat Benny malu di hadapan teman-temannya. Selain itu, jarak yang cukup jauh antara rumah dan sekolah, apalagi mereka tidak punya kendaraan. Terkadang Benny harus mencari tumpangan menuju sekolah, karena di sekitar rumahnya tidak ada akses kendaraan umum melintas. Sehingga tak jarang Benny tidak mendapatkan tumpangan dan akhirnya ia tidak sekolah. Bukan hanya faktor ekonomi dan jarak yang membuat Benny banyak alpa, namun pergaulan juga yang membuatnya sering bolos sekolah. Di satu sisi, ada rasa kasihan melihat kondisi keluarga Benny
Namun di sisi lain peraturan harus ditegakkan agar tidak ada anak-anak lain yang memiliki permasalahan yang serupa. Tujuan dari pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami murid saya. Kemudian tolak ukur yang muncul yakni yang pertama dihasilkan keputusan yang tepat agar tidak merugikan pihak. Yang kedua, keputusan harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma yang digunakan dalam kasus yang terjadi pada Benny yakni rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus Benny yakni berpikir berbasis rasa peduli. Dari ke-9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ini nanti, seluruh langkah mulai dari langkah pertama sampai langkah 9 akan kita upayakan dalam menangani kasus yang terjadi pada Benny. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang pertama yakni mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kemudian langkah yang kedua yakni menentukan siapa yang terlibat. Dalam kasus Benny ini yang terlibat adalah wali kelas atau saya sendiri, kemudian murid yakni Benny, kemudian rekan guru atau teman sejawat, kemudian kepala sekolah, dan juga yang terakhir yaitu orang tua murid atau orang tua dari Benny sendiri. Langkah yang ketiga yakni kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta yang relevan yang muncul dari kasus Benny yang pertama yakni Benny adalah murid yang banyak alpa dan sering bolos sekolah. Kemudian wali kelas atau saya sendiri sudah berulang kali memanggil orang tua, melakukan kunjungan rumah, dan sudah membuat surat perjanjian tertulis. Kemudian berdasarkan peraturan, Benny harus dikeluarkan dari sekolah dengan menandatangani surat pengunduran diri oleh orang tuanya. Kemudian orang tua Benny memohon untuk memberikan kesempatan kembali kepada Benny untuk memperbaiki perilakunya agar tetap bisa sekolah. Dan yang terakhir, alasan Benny sering alpa karena faktor ekonomi dan jarak yang jauh, sedangkan alasan bolos karena pergaulan dengan temannya. Kemudian untuk langkah yang keempat, yakni pengujian benar atau salah. Kita lakukan beberapa uji. Yang pertama yakni ada uji legal, tidak ada aspek pelanggaran hukum dari situasi ini. Kemudian uji regulasi, ada pelanggaran peraturan jika wali kelas tetap memutuskan memberi kesempatan kedua. Kemudian yang ketiga uji intuisi, tidak ada yang salah. Guru benar karena mengikuti peraturan dan benar juga kalau memberi kesempatan akan menyelamatkan masa depan anak. Yang keempat ada uji publikasi. Ini saya merasa tidak nyaman jika keputusan saya publikasikan. Dan yang terakhir ada uji panutan. Panutan saya adalah memberikan kesempatan kepada murid tersebut dengan harapan akan ada perubahan. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah keenam yaitu melakukan revolusi prinsip. Prinsip penyelesaian dilema yang dipilih adalah berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh yakni langkah selanjutnya yaitu investigasi opsi trilema. Wali kelas memberikan kesempatan kembali kepada murid tersebut untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan catatan akan ada pembinaan oleh wali kelas secara berkala dengan dipantau oleh kepala sekolah. Langkah selanjutnya yang ke-9 yaitu buat keputusan. Dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, maka diputuskan memberi kesempatan kepada murid tersebut untuk tetap bersekolah dengan catatan akan ada pembinaan oleh kepala sekolah dan juga oleh guru-guru yang lain. Wali kelas pun akan terus melakukan monitoring dan akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk memberikan bantuan buku bagi murid yang tidak mampu agar tetap bersemangat dalam bersekolah. Langkah yang terakhir yakni langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil adalah tetap memberi kesempatan kepada Benny agar terus bersekolah. Kejadian ini memberi pelajaran kepada kita sebagai pendidik
bahwa setiap keputusan akan ada resiko yang akan terjadi. Namun memberi kesempatan kepada murid untuk terus melanjutkan sekolah adalah hal yang manusiawi demi masa depan anak. Sekalipun kita juga harus sedikit membengkokkan peraturan berdasarkan rasa kasihan. Demikian tadi pemaparan pada aksi nyata saya di modul 3.1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.